Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara, senang sekali saya Puspasari dapat berjumpa lagi dengan Anda dalam program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas merupakan sebuah lembaga pengelola zakat yang menjadi instrumen sosial dan dapat menjembatani kepedulian umat dengan kebutuhan masyarakat. Apalagi menjelang di bulan Ramadan ini, peran Basnas menjadi semakin strategis untuk memastikan bahwa nilai ibadah dapat berdampak langsung ke masyarakat. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo dan sudah hadir bersama kami hari ini. Saya sapa pertama ada Bapak Hamka Arbi sebagai Ketua Basnas Provinsi Gorontalo. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Iya. Ya. Kemudian ada Bapak Ismet sebagai Waka Penyaluran. Apa kabarnya Pak? Kemudian ada Bapak Hasan sebagai Waka Pengumpulan. Iya, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam. Ya, selanjutnya kita beralih ke Bapak Ketua Basnas dulu. Mungkin kebanyakan masyarakat masih banyak yang belum tahu sebenarnya Badan Amil Zakat Nasional itu apa. Mungkin bisa dijelaskan secara detail kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahan informasi tentang Basnas. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama saya selaku Ketua Basnas Provinsi Gorontalo menyampaikan terima kasih kepada pimpinan media untuk mengundang kami hadir di tempat ini, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk itu. Yang berikut, Basnas ini kadang belum terlalu jauh dikenal oleh masyarakat kita. Mereka masih lebih mengenal Basarnas daripada Basnas. Iya. Sehingganya Basnas itu sudah beberapa kali terjadi perubahan undang-undang. Terakhir Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengolahan zakat. Kemudian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 itu mengatur tentang pengolahan zakat. Undang-undang ini menjamin kepastian hukum dari pengolah zakat. Undang-undang ini memberi jaminan bahwa pelaksanaan pengolahan zakat itu diatur secara sah menurut negara, kemudian sah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan yang ketiga terhindar dari penyalahgunaan zakat. Itu yang menjadi inti daripada kehadiran Basnas kita di semua level, baik itu tingkat pusat, Basnas di tingkat provinsi maupun Basnas di tingkat kabupaten kota, yang diberi mandat untuk mengumpulkan zakat, infak dan sedekah, kemudian menyalurkan zakat, infak dan sedekah kepada masyarakat yang layak menerima bantuan. Jadi ini yang menjadi tugas pokok kami dalam periode kami dari 2022 sampai 27 ini. Kami bertekad akan melaksanakan berbagai macam program yang sudah menjadi tanggung jawab kami bersinergi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Iya. Nah, mungkin jadi sebenarnya Basnas itu adalah lembaga pengelola zakat yang dijamin oleh undang-undang keamanannya untuk dapat mengelola zakat ini dari masyarakat supaya dapat berdampak juga ke masyarakat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Nah, mungkin juga bisa dijelaskan karena tadi Pak Ketua juga sempat bilang bahwa banyak mungkin masyarakat yang belum tahu Basnas, mereka mungkin lebih tahu Basarnas dibanding Basnas ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan juga ke masyarakat. Sebenarnya program-program Basnas itu apa saja? Mungkin saja masyarakat banyak yang merasakan manfaat dari Basnas, maksudnya pengelolaan zakat itu sendiri, tapi tidak tahu bahwa itu adalah Basnas, begitu Pak? Iya. Berbicara tentang Basnas, program Basnas, kami setiap akhir tahun itu melakukan penyusunan rencana kegiatan anggaran tahunan yang berdasarkan target yang dicapai tahun 2025 itu kami susun menjadi dasar untuk
pelaksanaan program di tahun 2026. Dari program itu ada 5 program unggulan kami yang selalu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Yang pertama, program kemanusiaan. Ini sifatnya dalam bentuk bencana yang menimpa kita di Indonesia ini, bukan hanya di Gorontalo, tapi sampai di Sumatera, di Palestina pun itu menjadi sasaran sentuhan dari zakat itu sendiri. Yang berikut program pendidikan. Kami juga memberi bantuan kepada mahasiswa penerima beasiswa. Itu ada program satu masjid, satu sarjana dari semester 1 sampai semester 8 itu harus tuntas, tidak bisa lebih dari itu, dan pembayarannya langsung ke rekening penerima mahasiswa, iya. Tapi lewat virtual akun dari kampus itu sendiri. Iya. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada program kesehatan. Kami juga menyentuh sampai mengintervensi stunting, program stunting yang ada pemerintah provinsi ini kerjasama dengan dinas kesehatan. Kemudian ada program ekonomi produktif. Ekonomi produktif kami kerjasama dengan Kumperindak Provinsi Gorontalo dalam hal pemberian usaha ekonomi produktif. Iya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih rinci oleh Waka 1, Waka 2. Berarti memang Basnas ini menyentuh berbagai elemen masyarakat. Siap. Mulai dari yang bencana, kemudian mahasiswa, kemudian kesehatan, stunting, dan lain sebagainya tadi yang sudah disebutkan. Ternyata itu Basnas, pengelolaan zakat oleh Basnas ternyata menyentuh sampai ke seluruh elemen masyarakat, meskipun mungkin masyarakat belum banyak yang tahu tentang Basnas. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita juga nanti akan bahas bagaimana penyaluran, kemudian pengumpulan dari zakat itu sendiri. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di program Sapa Gorontalo di Kompas TV Independen Terpercaya, masih dengan 3 narasumber dari Basnas atau Badan Amil Zakat Provinsi Gorontalo. Dan tadi kita juga sudah membahas bersama Bapak Ketua Basnas soal sebenarnya apa itu Badan Amil Zakat dan kemudian apa saja program-program yang tadi sudah sempat kita bahas, bahwa ternyata program Basnas itu menyentuh seluruh elemen masyarakat, terkhusus di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya setelah kita mengetahui apa itu Basnas, kita berlanjut ke bagaimana penyaluran itu sendiri. Saya beralih ke Bapak Ismet, ya. Bapak mungkin bisa disampaikan juga kepada masyarakat, dijelaskan sebenarnya sejauh ini apa sih yang sudah Basnas lakukan, begitu Pak, dari tahun ke tahun. Terima kasih atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ismail. Wah, itu yang kedua tidak khusus manusia Basnas dari Salido Lalu. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan terserah karena Basnas ini ada berada di kurang 4 harus dilaksanakan yang ada di Bangkok. Tapi Basnas seperti cenderung taruh kami ada dari provinsi dari Basnas dari bisa memiliki kesamaan di dan Bangkok. Sementara itu untuk program kajian solusi. Pribadi coba kita sempat anggota yang kita mengenal agak dinafsa. Mungkin fotonya mana yang segera terus lepas itu tapi ada nggak sesuai kita kolaborasi antara program yang ada di sana. Kita biasa dapat penyaluran dari pusat dengan sebutan zakat fitrah beras dalam bentuk beras
tiba di provinsi kabupaten kota itu kita dampingi dengan warga provinsi serabuti. Nantinya akan diterima itu bantuan berapa dengan uang. Kemudian ada lagi yang disebut dengan paket Ramadan Bahagia. Itu di dalamnya berisi sembako. Ini kemudian kita salurkan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyaluran ini. Memang dalam penyaluran ini kita mengenal ada sasarannya atau 60. Fakir, miskin, mu'alaf dan seterusnya. Ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada yang dililit hutang, dan lain-lain sebagainya. Khusus untuk Ramadan ini dan untuk Kabupaten Provinsi Gorontalo, kita lebih menyasar ke disabilitas, kaum duafa, yatim piatu. Ini yang kita sasar dengan bantuan yang ada. Tapi untuk konsep penyalurannya sendiri seperti apa misalnya Pak? Apakah langsung Basnas yang turun atau lewat desa-desa? Bagaimana Pak? Oke, jadi kita di Basnas, kita ada mengenal ada yang dari calon penerima yang bermohon dan kemudian ada pula kita saling turun lapangan. Oke. Itu. Nah, kita saling turun lapangan, kita melihat siapa-siapa yang sesuai dengan syariat Islam. Umumnya calon penerima itu fakir miskin, kaum duafa. Nah, ini biasa kita mintai mereka ada KTP-nya, ada kakaknya. Ini yang membuktikan bahwa sasaran kita benar-benar kepada mereka. Harapannya, insya Allah dengan pemberian ini bisa bergembira sama-sama dengan kita. Bahkan diharapkan mereka menjadi orang-orang yang berhasil sehingga suatu saat mereka akan memberi zakat. Berarti untuk mendapatkan manfaat dari zakat itu sendiri bisa mengajukan masyarakat. Dan ada juga tim yang nanti akan menyeleksi begitu di masyarakat, mana masyarakat yang terlebih khusus prioritas itu yang fakir miskin, tadi juga sempat Bapak bilang. Nah biasanya untuk penyaluran itu apakah ada waktu-waktu tertentu? Apakah hanya di bulan Ramadan saja atau selain di bulan Ramadan juga ada begitu Pak? Jadi kita bukan cuma sekedar di bulan Ramadan, cuma yang lagi hangat kita antisipasi ini di bulan Ramadan. Sebab saat itu warga masyarakat yang belum beruntung sangat-sangat membutuhkan. Sehingga kita lebih berat sini. Bahkan di bulan Ramadan ini dari Karsa Utama memberikan zakatnya ke Basnas Provinsi Gorontalo untuk disalurkan ke desa-desa. Nah, itu kami butuh bantuan kepala desa untuk menghadirkan orang-orang yang butuh sentuhan-sentuhan. Sebab mereka yang lebih tahu. Nah, kita menyiapkan dana, mereka menyiapkan orang yang diberi. Jadi sesungguhnya dana zakat yang ada di Provinsi Gorontalo bukan hanya sekedar yang masuk lewat OPD, lewat orang-orang tertentu, tapi sekarang ini juga ada pengusaha-pengusaha yang sadar dan lain sebagainya dimasukkan ke kawasan Provinsi Gorontalo. Sebagaimana yang dijelaskan Pak Ketua tadi, bahwa satu-satunya yang paling aman mengumpul hal-hal begini adalah Basnas. Dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dan ada aturan-aturan lainnya. Terima kasih Pak. Tapi selama ini, sejauh ini ketika melakukan penyaluran, respon masyarakat sendiri bagaimana Pak? Memang sangat-sangat luar biasa. Bahkan kadang-kadang ada yang nangis. Ada beberapa video-video di kita di provinsi begitu dikasih. Sebab ada yang kadang-kadang sudah menunggu sekian lama tiba-tiba dapat. Sebab di kita ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Ketua tadi, ada beberapa program, tapi yang menarik ada di dalamnya rumah layak huni Basnas. Itu kita kasih kepada orang-orang yang benar-benar di tempat-tempat yang reot. Ada usaha ekonomi produktif yang kebetulan dia yang sangat-sangat di bawah. Penjual nasi kuning, coba bayangkan yang jual nasi kuning bisa dapat sekian dari Basnas. Luar biasa responnya, luar biasa. Kan kadang-kadang yang nangis,
kadang-kadang ada yang mendoakan kita supaya tetap umur panjang dan lain Ya, sebagainya. Masya Allah. Ya. Berarti memang Basnas ini sangat menyentuh secara umum masyarakat pada umumnya, apalagi di Provinsi Gorontalo. Selanjutnya mungkin kita akan beralih ke Bapak Hasan sebagai wakil pengumpulan. Kalau misalnya tadi Bapak Ismet sudah bicara soal apa saja yang sudah dilakukan Basnas dari tahun ke tahun, mungkin Bapak Hasan bisa menjelaskan kepada masyarakat juga untuk tahun ini, karena ini masih bulan Januari, awal tahun 2026, mungkin apa program yang akan dilaksanakan Basnas di tahun ini dan mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua, Pak Wakil 1, Wakil 2 yang saya hormati, teman-teman kru dari Kompas TV ya, yang saya banggakan. Pertama-tama, pada kesempatan ini patut kita menjalankan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenannya di pagi menjelang siang hari ini kita bersilaturahim ya dengan Kompas TV, termasuk juga dengan manajer Amaris yang hari ini alhamdulillah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Baik, Mak, sesuai dengan apa yang dipertanyakan tadi hubungannya dengan pengumpulan ya. Kalau bicara masalah pengumpulan itu memang satu jalan yang paling rumit ya, karena kendala yang kita temui di masyarakat itu, saya tidak mengatakan bahwa masyarakat Gorontalo memang juga belum mengenal Basnas ini, tapi kira-kira kalau sudah mengenal mungkin lebih ini lagi hati mereka tersentuh untuk bisa membantu yang membutuhkan. Dalam perjalanan kami selama ini kurang lebih sudah jalan 3 tahun, kami masih bermodalkan itu dari pemerintah OPD, yang boleh kita katakan zakat yang masuk dari OPD itu kurang lebih 99,sekian% lah, seluruh OPD ASN tingkat provinsi. Kalau kabupaten lain lagi, ya itu masih modal itulah. Hanya namun hari ini dan dari sejak kemarin kita sudah berencana ekspansi ke lembaga-lembaga vertikal. Itu dari tahun kemarin kami sudah ke kepolisian daerah Kapolda, kemudian ke Nani Wartabone yang sana tuh untuk TNI, Tentara Nasional. Kita sudah ekspansi, lalu ke Ihsan, perguruan-perguruan tinggi, ke IAIN, ke pengadilan tinggi. Ini semua sudah kami rancang dan sudah kami laksanakan silaturahim. Alhamdulillah, walaupun kecil tapi bisa menambah pundi-pundi zakat yang kami nantinya itu akan disampaikan ke Wakadua untuk disalurkan. Ya. Karena kalau tidak ada dari pengumpulan, belum tentu ada penyaluran. Nah, ini yang perlu. Ahlenya itu untuk tahun ini Pak Ketua ada mendesain satu desain pengumpulan yang menurut saya ini sudah luar biasa. Desainnya itu tidak hanya untuk yang sekarang, tapi untuk ke depan. Dan ini menjadi satu pola yang mungkin barangkali bisa jalan berbarengan seluruh komisioner dan pelaksana yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo. Satu hal yang perlu saya katakan dari awal bahwa memang di pengumpulan itu agak rumit karena kita mendapatkan berbagai macam kendala. Nah, sehingga itu oleh Pak Ketua jangan cuma satu kali, kalau perlu berkali-kali temui supaya bisa menggugah hati mereka. Kalau sudah hari-hari di situ silaturahmi terus, pasti mereka akan tergugah hatinya untuk memberikan zakat. Dan itulah apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, lebih banyak dikenali di Basarnas daripada Basnas. Tapi untuk tahun ini sendiri di Ramadan, apa yang menjadi program unggulan? Ramadan ini sebenarnya tidak jauh-jauh dari program-program yang kemarin, ya, tidak jauh. Seperti yang disampaikan Pak Ketua, ada yang kemanusiaan, itu juga tidak lepas. Yang nanti akan kami sampaikan, yang sekarang sementara kami tawarkan ke OPD, ke badan-badan vertikal, lembaga-lembaga vertikal, kemudian ke pengusaha-pengusaha BUMN, BUMD, itu sudah kami tawarkan untuk program Ramadan, termasuk
di situ ada kaum duafanya, artinya kemudian lansianya, kemudian ada juga yang dalam berbentuk yang disabel, yang itu yang penyandang cacat, kemudian ada juga yang mu'alaf. Ini yang kita sasar pada bulan Ramadan ini. Iya. Dan terakhir mungkin barangkali program yang sama-sama kita kolaborasikan, yaitu untuk membagikan Al-Quran kurang lebih 5.000 mushaf 5.000 mushaf Al-Quran yang bakal nanti akan kita sampaikan ke semua provinsi Gorontalo, termasuk 5 kabupaten dan kota. Ya, Bapak, Ini ini pembagian 5.000 mushaf Al-Quran tentunya sangat menarik ya untuk masyarakat yang mendengar tentunya, apalagi Gorontalo merupakan daerah yang paling banyak umat muslimnya. Setelah ini kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Anda masih bersama saya Puspasari di program Sapa Gorontalo di Kompas TV, independen, terpercaya. Masih dengan pembahasan kita soal Badan Amil Zakat Nasional. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Bapak Hasan sebagai wakap pengumpulan dari Basnas Provinsi Gorontalo. Tadi sempat disebutkan bahwa di tahun ini ada program unggulan, yaitu pembagian 5.000 mushaf Al-Quran. Saya beralih ke Bapak Hasan lagi. Soal pembagian 5.000 mushaf Al-Quran itu konsepnya bagaimana, Pak? 5.000 itu banyak sekali, dan itu bagaimana konsepnya? Ya, terima kasih. Nanti kalau penjelasan saya agak kurang, mungkin dari Pak Ketua KWK2 bisa memberikan tambahan. Yang jelas program ini itu sudah kita kolaborasikan, dan alhamdulillah sudah mendapatkan respon yang luar biasa. Seperti tadi sudah kami mendapatkan bahwa mushaf 5.000 bukan dalam keadaan hayalan, tapi sudah ada dalam bentuk yang sudah dipesan. Nah, sehingga itu tinggal bagaimana pendistribusiannya. Yang jelas itu seperti yang saya katakan tadi, bahwa tidak hanya kota Gorontalo yang akan mendapatkan mushaf Al-Quran itu, tapi 5 kabupaten dan kota. Dan itu tidak hanya pada posisi-posisi yang ini, masjid-masjid, tapi paling tidak juga ke TPQ, ke Taman Pengajian Al-Quran. Saya kira untuk yang 5.000 itu mungkin kecil dibandingkan dengan jumlah yang membutuhkan Al-Quran, termasuk masjid-masjid yang ada di Provinsi Gorontalo. Tapi, bagaimana masyarakat kemudian yang lainnya bisa dapat berpartisipasi juga dalam pengumpulan zakat itu, Pak? Masyarakat yang ingin mengumpulkan zakat, bagaimana caranya, Pak? Iya, kita tinggal, terutama yang kita sasar itu adalah yang sampai juga dengan saat ini kami menyasar tidak hanya sekedar pengusaha-pengusaha, tapi paling tidak ada pribadi-pribadi yang mungkin orang-orang Gorontalo yang sudah berhasil di perantauan, ini juga kami sasar. Untuk kenapa? Karena mereka ini sampai selama ini dengan menurut informasi bahwa asal Gorontalo, tapi belum pernah berpartisipasi bagaimana Gorontalo itu ada orang-orang yang membutuhkan di luar dari mereka yang ada di luar daerah. Itu yang Nah, untuk kemudahan akses informasinya, apakah Basnas punya platform digital yang bisa diakses oleh semua orang untuk mengetahui informasi? Alhamdulillah selama ini kita sudah ada satu yang namanya website, website Basnas, dan itu untuk sampai ke pusat. Dan itu yang pusat yang memberikan itu, dan sekarang sudah jalan. Nah, itu yang sudah kami jalankan sekarang. Dan untuk mempermudah misalnya bagaimana masyarakat supaya tidak lagi repot datang ke Basnas. Bulan Ramadan ini kita akan bentuk juga gerai Ramadan, gerai zakat untuk Ramadan. Dan juga untuk mempermudah kami siapkan kris untuk mereka tinggal dari rumah langsung ke Basnas. Berarti memang Basnas sudah mempersiapkan secara maksimal untuk pengelolaan zakat, pengumpulan dan penyalurannya itu tidak memberatkan dan tidak sulit ya. Jadi lebih mudah juga aksesnya kepada masyarakat. Nah, tadi saudara sudah bahas tentang bagaimana pengumpulan, bagaimana penyaluran dan lain sebagainya. Dan mungkin yang terakhir sama Bapak Ketua Basnas, apa dampak yang ingin Basnas Provinsi capai, kemudian apa harapannya untuk pengelolaan zakat di tahun ini dan tahun-tahun mendatang? Ya, terima kasih. Program yang kami lakukan menjelang Ramadan ini adalah sasarannya yang belum
menyalurkan atau menginfakkan kelebihan hartanya melalui Basnas Provinsi Gorontalo. Oleh karenanya kami lakukan program ini dari beberapa instansi vertikal, kemudian ada OPD, BUMN, BUMD, perusahaan swasta yang minimal dapat memberikan zakat infaknya ke Basnas, karena program yang kami bawa ini menjelang Ramadan ini di luar dari perencanaan RKAT. Oke. Dari perencanaan yang setiap tahun itu. Sehingganya ini harapan sebelum Ramadan sudah ada yang terkumpul, pada saat Ramadan ini akan kami salurkan sesuai dengan, termasuk Al-Quran, mushaf Al-Quran itu. Mushaf Al-Quran sasaran kami warga binaan di lapas, kemudian taman pengajian dan masjid-masjid yang membutuhkan Al-Quran itu. Sehingga 5.000 itu kurang. Iya. 5.000 itu kurang. Mungkin terakhir harapan kami, percayakanlah kepada Basnas untuk mengelola zakat Bapak dan Ibu masyarakat yang ada di Provinsi Gorontalo ini. Basnas ini lembaga resmi pemerintah, non struktural, ini diakui melalui undang-undang dan diberi mandat untuk mengumpul dan menyalurkan. Yang resmi bisa mengumpul dan menyalurkan zakat, infak, sedekah itu adalah Basnas dan lembaga amil zakat. Jadi percayakan kepada kami dengan amanah akan menyalurkan zakat ini. Setiap bulan yang diterima itu tidak ada yang harus kami sisakan untuk bulan berikut. Setiap tahun ini amanah orang harus kami salurkan. Setiap tahun, setiap bulan kami salurkan. Dan tidak boleh di akhir tahun masih ada sisa. Harus habis semuanya? Harus habis. Harus habis. Itu amanah orang. Jangan menyimpan amanah orang. Orang sudah meninggal, amanahnya belum sampai. Jadi kira-kira itu landasan hukumnya. Oleh karena itu harapan kami kepada masyarakat, Basnas ini lembaga resmi. Dan kami diaudit. Kami buat laporan setiap semester, setiap bulan, semester, dan setiap tahun. Dan itu menjadi dasar para auditor, baik itu inspektorat maupun KAP, akuntan publik, untuk memeriksa kami. Jadi ini bukan lembaga esek-esek ya, ini lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah, dilindungi oleh undang-undang, dan berhak zakat, kelebihan, zakat, harta, benda dari Bapak dan Ibu masyarakat ini, salurkanlah lewat Basnas. Kami siap untuk menyampaikan, menyerahkannya kepada yang lebih berhak menerima. Pada intinya tidak perlu khawatir karena Basnas ini dapat dipercaya, diatur oleh undang-undang, dan tentunya harapan juga dari kami selaku masyarakat biasa, juga tentunya seluruh masyarakat Gorontalo, agar Basnas tetap menjadi pengelola zakat yang dapat dipercaya, dan semoga apapun amanah yang kita percayakan kepada Basnas untuk disampaikan dapat benar-benar berguna dan berdampak bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Ketua, Bapak Waka, juga penyaluran dan pengumpulan sudah ikut berbincang-bincang dengan kita, memberikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat tidak salah informasi dan dapat mengetahui informasi bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dari Basnas. Demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di program Sapa Gorontalo selanjutnya. Saya Puspasari pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.